seperti off cam, sehingga nanti yang tampil itu penguji, kemudian mentor dan moderator serta peserta. Ketika nanti peserta yang kedua muncul akan presentasi, nanti mentor dan presenter pertama sudah live dari breakout. Baik, Misalnya berarti urutan nomor dua. silakan duduk yang masih jalan. Silakan Mbak Anindita, kami beri waktu sekarang masih kurang 1 menit. Silakan persiapan. Silakan Mbak Anindita Almas ya. Iya, Pak. Ini saya langsung share screen Ya, atau langsung selfie terus mulai. Waktu Oke. 7 menit dari sekarang. Sebentar, Pak. Niki Ya. mentor saya. Baik, izin share screen ya, Bapak. Ya, siap. Baik, Assalamualaikum. Izin Bapak untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Ibu Siti Aminah selaku penguji, dan yang kami hormati Bapak Ahmad Saifuddin Zuhri selaku mentor, dan yang kami hormati Bapak Teguh Suyitno selaku moderator. Saya Anindita Almas Medina. Saya merupakan guru ahli pertama bimbingan dan konseling di MTS Negeri 2 Wonogiri. Saat ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Instagram sebagai Media Layanan Informasi Digital. Bimbingan konseling di MTS Negeri 2 Wonogiri. Isu gagasan ide ini berangkat dari isu-isu yang telah saya identifikasi, lalu saya menggunakan AKPL untuk menganalisisnya. Dari kelima isu ini didapatkan 3 isu, yang kemudian saya analisis kembali menggunakan USG sehingga mendapatkan satu isu utama, yaitu belum adanya layanan informasi BK di MTS Negeri 2 Wonogiri. Lalu setelah itu saya menganalisis penyebab menggunakan diagram fishbone yang dilihat dari 4 aspek, yaitu man, material, metode, dan juga milieu. Lalu selanjutnya dari masalah tersebut, dari isu tersebut Bapak Ibu, saya merancang sebuah kegiatan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. Lalu saya susun menjadi sebuah matrik rancangan aktualisasi yang berupa kegiatan-kegiatan dan juga output. Kegiatan pertama yaitu saya mengkonsultasikan dengan mentor. Di sini saya akan menyampaikan maksud dan tujuan melakukan pengkonsultasian dengan mentor terkait saran dan isu, lalu juga memohon izin dan dukungan dari mentor. Untuk outputnya diharapkan dapat adanya dokumentasi, lalu juga catatan hasil konsultasi. Untuk kegiatan kedua yaitu perencanaan pembuatan media layanan informasi BK di Instagram. Setelah itu saya akan membuat sebuah akun Instagram dan juga membuat konten planner menggunakan spreadsheet Bapak Ibu. Maaf, apakah suara saya terdengar? Oke, lanjut. Lalu, Terdengar, Mbak. oh nggih. Soalnya tadi koneksinya terkeluar, Bu. Lalu selanjutnya untuk kegiatan ketiga, kolaborasi dengan tim humas sekolah dan wali kelas. Untuk tahapan kegiatannya sendiri, saya akan mengkomunikasikan dengan humas sekolah tentang rencana yang dibuat, lalu juga melakukan kerjasama dengan wali kelas untuk mensosialisasikan akun Instagram BK di grup kelas. Lalu untuk outputnya, saya dapat menggunakan fitur kolaborator postingan dengan akun Instagram sekolah dan juga dapat memanfaatkan grup kelas untuk membagikan informasi dari Instagram. Selanjut kegiatan keempat, yaitu saya membuat postingan konten di media sosial di Instagram. Tahapan kegiatannya yaitu membuat konten Instagram berupa microblog atau video reels secara rutin sesuai jadwal yang telah dibuat menggunakan
spreadsheet tadi. Lalu juga melakukan engagement dengan audiens di media sosial. Untuk outputnya nanti adanya postingan Instagram berupa video reels dan microblog dan juga adanya engagement dengan audiens berupa like, komen, ataupun share konten. Lalu untuk yang terakhir yaitu kegiatan evaluasi, di sini saya akan melakukan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan feedback dari rekan guru dan juga membuat video testimoni pemahaman siswa mengenai BK. Lalu untuk outputnya, di sini saya mendapatkan catatan feedback dari rekan kerja dan juga adanya video testimoni dari para siswa. Untuk jadwal kegiatannya seperti ini, akan dimulai dari tanggal 9 Oktober hingga 19 November 2025. Lalu untuk kendalanya sendiri yang paling mungkin berpotensi akan muncul adalah kurangnya engagement siswa dalam setiap postingan, Bapak Ibu. Lalu untuk antisipasinya, saya akan bekerja sama dengan wali kelas untuk membagikan postingan di grup WhatsApp dan juga membuat konten yang interaktif dengan memanfaatkan kolom komentar ataupun polling seperti itu. Lalu untuk penutup, rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Setiap tahapan kegiatan dalam rancangan aktualisasi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dikaitkan dengan substansi manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Dengan demikian, diharapkan aktualisasi ini tidak hanya menjadi sarana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendukung visi misi MTS Negeri 2 Wonogiri serta memberikan dampak positif bagi pengembangan layanan bimbingan dan konseling di lingkungan madrasah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lalu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, presenter. Silakan ke, oke baik. Silakan mentor untuk memberi penguatan 3 menit dari sekarang jam 8.06. Ada mentornya sudah siap? Mbak Anindita, gimana mentor? Kalau belum siap, biar penguji dulu. Jadi ini sudah saya hubungi Bapak dan sudah saya kirimkan juga Zoom-nya atau mungkin masih di main room ya Pak? Oke, baik. Kalau begitu, biar penguji dulu. Nggih. Silakan penguji untuk efisiensi waktu, waktu 7 menit dari sekarang. Silakan Ibu Dr. Aminah. Terima kasih Bapak Moderator dan sekaligus Bapak Coach, Mbak Anindita. Selamat sudah sampai pada tahapan ini ya Mbak ya. Nggih, Bu. Kemudian terkait dengan rancangan aktualisasi yang sudah dipresentasikan tadi, eh, coba Mbak Anindita buka di panduan penyusunan RA. Sudah punya panduannya? Sudah Ibu. Oke, coba dibuka halaman 23, Mbak. Oke. Tapi di apakah saya harus share screen atau lihat di laptop saja? Lihat di sini saja. Eh, Kalau share screen kan gampang juga kan? Karena ini Bu, ini laptop sekolah yang saya pakai terus tidak ada Ya udah, filenya. sekarang dicek aja di bagian latar belakang itu diantaranya memuat tentang apa? Halaman 23. Sebentar Bu. Halaman 23 nggih. Ya, di situ ada kan menjelaskan tentang latar belakang itu isinya apa saja gitu kan ya? Yang tentang latar belakang isinya halaman 23 atau bukan ya? Nggih, nggih. 2122 Ibu. Halaman 22. Oke, nah di situ tuh di latar belakang harus ada apa saja, Mbak? Regulasi seperti UASN, fakta lapangan, perlan, lasar CPNS, habituasi, Ya, dan rancangan regulasi aktualisasi. sudah ada. Oke. Nah, yang belum ada dari tulisan jenengan apa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Kalau regulasi sudah ada. Sudah. Habituasi, Bu. Yang belum ada apanya? Habituasi. Fakta lapangannya sudah ada belum? Fakta lapangan sudah ada belum?
Oh, Fakta yang berupa nggih. data sekarang ini seperti apa kondisinya gitu, Oh, nggih, belum ada, Ibu. dengan cara mengukur keberhasilannya ini, nah, Mbak. Hmm, Untuk mengukur, jenengan yakin bahwa rancangan aktualisasi jenengan ini pasti berhasil? Yakin nggak? yakin, Ibu. Jadi untuk Oke. Untuk meyakinkan dan untuk mengetahui keberhasilannya, kira-kira jenengan menggunakan cara apa untuk mengukurnya? itu Mengukur tadi keberhasilannya kan nggak bisa hanya dilihat saja ya. pada evaluasi saya akan membuat video testimoni dari para siswa, Ibu. Seperti itu. Oke, Dan apakah juga cukup dengan testimoni? dan juga ini, Bu, adanya engagement di konten sosial media. Misalnya, Misalnya ada komentar, misalnya apa? like, dan juga share. Lalu juga ada komunikasi. Setelah itu nanti di bagian bio juga saya kasihkan link Jenengan link punya hasil survei awalnya nggak, Mbak? Keberadaan saat ini seperti apa di lapangan gitu? Ada nggak? untuk 2 menit itu. lagi. Awalnya saya ini Bu, wawancara kepada siswa sebenarnya. Karena di sini itu para siswa ini masih Nah, agak jenengan itu dievaluasi bagian A melakukan penyebaran kuesioner. Nah, ya, kalau ada kuesioner, kok tiba-tiba langsung penyebaran itu menyusunnya di bagian mana, Mbak? di Saya tidak bagian bisa melihat jenengan menyusun kuesionernya di mana. di bagian akhir nanti Bu. Jadi Bagian agak akhir di mana? backtrack. Nggak ada ini jenengan dievaluasinya tiba-tiba melakukan penyebaran kuesioner. Jadi nanti ketika evaluasi itu di matrik itu mestinya diawali dengan konsultasi dengan mentor, hal-hal apa saja yang akan dievaluasi, lalu menyusun instrumen, baru kemudian yang kedua melaksanakan evaluasi. Kemudian tahapan berikutnya menganalisis hasil evaluasi, baru menentukan rencana tindak lanjut dan yang terakhir menyusun laporan rancangan aktualisasi. Kan gitu ya? Oke, Bu. Jadi evaluasinya Oke. jenengan ini belum mencerminkan langkah dalam evaluasi yang sistematis. Oke. Karena tiba-tiba melakukan penyebaran kuesioner. Jadi sebelum menyusun kuesioner mestinya menentukan dulu indikator keberhasilannya apa. Nah, indikator keberhasilan itu yang akan dijadikan sebagai bahan poin-poin penting di dalam menyusun kuesionernya. Oke, itu saja. Nanti silakan bisa diperbaiki pada bagian evaluasinya ini. Kemudian fakta lapangan nanti itu ditampilkan dalam bentuk eh misalnya rangkuman dari hasil wawancara, kemudian kalau misalnya ada kuesioner di awal pun dibagikan kuesionernya Mbak untuk mengetahui kondisi awal. Itulah fakta lapangan. Oke, jadi kuesionernya itu dibagi di awal dan di akhir supaya nanti ketahuan ada peningkatan apa gitu. Oke, Terima itu kasih, Baik. Bu. aja. Nggih, terima kasih. Terima kasih Ibu penguji. Silakan mentor untuk memberikan penguatan fokus kepada rancangan aktualisasi peserta. Tidak usah kemana-mana. Waktu 3 menit dari sekarang jam 8,12. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Teguh Suyono dan Ibu Aminah. Selaku pembimbing, kami menangkap, mencermati apa yang menjadi dasar pemikiran dari Ibu Anin, ya, karena beliau ini eh, salah satu guru BK di kami. Dan isu yang diangkat memang sebenarnya menarik untuk dilakukan. Hanya saja pilih tadi Bu Aminah sudah mengomentari teknik dari penyusunan laporan baik dari awal terkait dengan cara pengukuran. Nah, ini
kami terima kasih sekali atas masukannya. Namun kami melihat dasar dari kebutuhan dari penelitian ini menarik untuk dilakukan, apalagi ini mengandung unsur kekinian dan uh, melek teknologi, sebagaimana di dalam visi dan misi kami yang berwawasan global. Nah, di dalam layanan ini ada yang kenapa kami kemarin mendiskusikan terkait dengan menggunakan platform Instagram. Sebenarnya kami sudah mendiskusikan sebelumnya alasan kenapa di Instagram, kenapa tidak menggunakan TikTok, kenapa tidak Facebook. Dari beliau, Bu Ani sudah menyampaikan bahwa uh, kepekaan, kepekaan informasi yang ditangkap di Instagram itu jauh lebih support. Artinya ketika membuka di Instagram itu sudah terlihat di tampilan awal dulu begitu. Sedangkan untuk di uh, TikTok itu tidak. Kemudian penggalian informasi di dalam Instagram itu juga lebih bisa mendalam. Namun kami juga masih mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari pengumpulan data yang sebagaimana arahan dari pembimbing, realisasinya data, kemudian adanya peningkatan dan aktualisasi dari data ini seperti apa, dan kami akan koordinasi kerjasama dengan Bu Anin untuk bisa melakukan penelitian lebih mendalam, sehingga data yang kami Baik, waktu butuhkan habis, untuk Bapak. siswa kami penuhi. Terima kasih. Baik, terima kasih mentor atas penguatannya. Baik, terima kasih kepada Ibu penguji, mentor, dan Mbak Anindita. Silakan Mbak Anindita closing yang paling singkat. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Aminah atas masukan yang telah diberikan dan juga kepada Pak Ahmad Saifuddin Zuri selaku mentor saya telah memberi penguatan. Eh, saya kembalikan ke Pak Teguh. Baik, terima kasih. Sudah selesai presentasi dari Ibu Anindita Almas Medina. Terima kasih bisa meninggalkan breakout room. Juga yang terhormat Bapak Mentor bisa meninggalkan breakout room. Terima Baik, kasih. peserta yang kedua, silahkan persiapan Mas